Terletak di kaki Gunung Wilis, Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, adalah sebuah desa dengan udara sejuk dan penduduk sekitar 2.300 jiwa. Desa ini terbagi menjadi beberapa dusun dan dikenal dengan harmoni antara alam, budaya, dan kehidupan sosialnya. Nyawangan bukan hanya nama, tetapi sejarah yang hidup dalam cerita masyarakatnya. Pak Kepala Desa bercerita tentang bagaimana desa ini mendapat namanya. Asal-usul nama Desa Nyawangan tidak lepas dari cerita dari tokoh pelarian dari Ponorogo yang bernama Ki Ageng Saridono dan Nyi Ageng Remben yang melakukan pelarian yang sekarang jadi Desa Nyawangan. Konon pada saat itu beliau sangat merasa prihatin dengan kondisi di Desa Nyawangan, terutamanya di sektor pertanian yang tidak ada saluran irigasi. Kemudian beliau melakukan Topo Broto kalau istilahnya zaman dulu, dan mendapatkan petunjuk untuk membuat wangan. Wangan itu adalah saluran irigasi yang kecil itu. Kemudian beliau dalam membuat wangan itu menggunakan tongkat, kemudian digariskan seperti itu dan kemudian menjadi wangan, dan kemudian mendapati bukit yang pada saat itu konon ceritanya bukit itu ditendang dengan kakinya Ki Ageng Saridono dan dibebaskan dengan selendang Nyi Ageng Remben. Kemudian sekarang bukit itu menjadi lapangan di Desa Nyawangan itu. Karena wangan itu kemudian populer dan banyak orang yang mendatangi karena merasa penasaran. Kalau zaman dulu orang menyebutnya nyang wangan, ayo nang nyawan, ayo nang nyang wangan seperti itu, akhirnya sampai sekarang jadi Desa Nyawangan. Ekonomi masyarakat Desa Nyawangan ditopang oleh peternakan sapi perah. Setiap rumah hampir pasti memiliki seekor sapi. Salah satu peternak yang aktif adalah Pak Sinto, yang sejak muda telah berkecimpung dalam dunia sapi perah. Kenalkan, nama saya Bapak Sinto dari Desa Nyawangan, Dusun Jajar, RT 3, RW 1. Awal mula saya memelihara sapi itu, ya saya itu mau merubah nasib atau melihat ekonomi di Nyawangan itu kebanyakan hasil sapi itu kok dibandingkan hasil lainnya kok perkembangannya kok sangat baik. Makanya saya ya bagaimana ya akhirnya tergiur untuk memelihara sapi perah itu. Ternyata setelah saya alami hasilnya itu tiap hari kok bisa memuaskan, terutama untuk ekonomi hari-hari. Tak hanya bidang pertanian dan peternakan, masyarakat Desa Nyawangan juga terus berkembang melalui sektor usaha mikro. Salah satunya adalah usaha jamu tradisional milik Ibu Mimin yang telah dikenal sebagai pelopor jamu di desa ini. Prihatin kita bahwa sekarang itu orang sudah cenderung selalu ke arah modern. Banyak potensi apa yang bisa kita manfaatkan untuk mengobati. Makanya kami punya inisiatif untuk mencoba memperkenalkan jamu tradisional untuk alternatif pengobatan atau menjaga kesehatan. Berbekal warisan turun-temurun dan keyakinan akan manfaat herbal lokal, Bu Mimin memilih meracik jamu sebagai jalan usahanya. Di tengah dominasi peternakan, beliau percaya bahwa menjaga tradisi lewat jamu adalah bentuk lain dari merawat warisan desa. Untuk layanan kesehatan yang ada di Desa Nyawangan ini ada posko, yaitu pos Puskesmas Pembantu, kemudian ada posyandu balita dan juga ada posyandu lansia. Di Desa Nyawangan ada 2 tenaga kesehatan, yaitu bidan desa dan juga perawat desa. Kesehatan warga dijaga melalui berbagai layanan dasar seperti posyandu, kunjungan bidan, dan pemeriksaan rutin. Saat ini, Desa Nyawangan memiliki 1 tenaga bidan yang aktif mendampingi masyarakat.
Selama KKN, mahasiswa turut serta membantu kegiatan posyandu balita dan lansia, serta mendukung edukasi kesehatan ibu hamil bersama bidan titin dan kader kesehatan desa. Di Senyawan sekolahnya untuk SD itu ada 6, yaitu SD Nyawan 1, SD Nyawan 2, sampai SD Nyawan 5, kemudian ditambah SD Nyawan SD Sendang 2, kemudian ada SMP PGRI Sendang dan SMA PGRI Sendang. Pendidikan menjadi pilar penting di Nyawangan. Tersedia lembaga pendidikan dari tingkat RA, SD, SMP hingga SMA sederajat yang tersebar di berbagai dusun. Ada 2 RA sederajat, kemudian ada 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMA di desa Nyawangan ini. Mahasiswa KKN aktif berkolaborasi dalam pengajaran di berbagai sekolah, mulai dari mengajar mengaji, membantu literasi digital, hingga mendampingi kegiatan ekstrakurikuler. Di balik sejuknya suasana desa, hidup pula seni yang terus dijaga. Karawitan adalah salah satu bentuk kesenian yang masih eksis dan menjadi identitas budaya lokal. Untuk budaya atau kesenian yang ada di desa Nyawangan ini banyak di kesenian jaranan atau kuda lumping. Kemudian juga ada kesenian gamelan itu, sepertinya kalau orang sini menyebutnya guyon-guyon seperti itu, ada di Batang Sari. Menurut kepala desa, kegiatan budaya seperti karawitan, tayuban, dan kesenian tradisional lainnya masih terus dilestarikan melalui sanggar dan kegiatan komunitas. Masyarakat di desa Nyawangan ada yang menganut agama, mayoritas adalah agama Islam, kemudian ada juga yang beragama Kristen. Untuk tempat peribadatan untuk masyarakat, untuk yang memeluk agama Islam, tentunya di semua dusun ada musola, dan untuk yang pemeluk agama Kristen itu ada di dusun Kerajaan dan dusun Jumblingin. Desa Nyawangan adalah rumah bagi kerukunan. Walaupun berbeda agama, mereka tetap bisa hidup berdampingan. Di Desa Nyawangan sendiri terdapat masjid dan gereja yang tersebar di beberapa dusun. Untuk pembelajaran agama, biasanya di desa kami, Desa Nyawangan ini ada TPQ untuk anak-anak. Untuk memperkuat spiritualitas anak-anak, TPQ dan Madrasah Diniyah hadir di tengah masyarakat. Mahasiswa KKN juga terlibat aktif dalam kegiatan mengajar mengaji dan dakwah kecil bagi anak-anak. Harapan saya tentunya untuk Desa Nyawangan ya bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bisa jauh lebih maju dan bisa memanfaatkan apa yang ada potensi di Desa Nyawangan ini, utamanya dari sektor peternakan dan dari sektor bentang alam, karena kita memiliki geografis yang sangat luar biasa, tapi juga merupakan tantangan. Tapi mudah-mudahan nanti Nyawangan bisa lebih baik dan lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Pesan saya untuk generasi muda yang ada di Nyawangan dan juga untuk warga di Nyawangan pada umumnya, bisa lebih bijak bisa lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, karena mengingat sekarang ini informasi yang kita terima itu bisa dari mana saja dan itu sangat bermacam-macam, dan juga untuk anak-anak muda bisa menjaga pergaulan, bisa menjaga pertemanan, karena sekarang pergaulan itu sangat berpengaruh pada masa depan anak-anak yang ada di Desa Nyawangan ini. Kalau tidak bisa menjaga, harusnya punya prinsip untuk kita tidak apa-apa berteman dengan siapa-siapa saja, tapi kita harus punya prinsip sehingga kita punya batasan-batasan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Desa Nyawangan merupakan potret desa yang mandiri, religius, dan menjunjung nilai budaya. Harapan besar tertanam di hati para warganya untuk terus tumbuh dengan literasi dan teknologi sebagai jembatan masa depan. Terima kasih Desa Nyawangan. 6 minggu bukanlah waktu yang lama, namun cukup untuk belajar, mengabdi, dan mencintai tanah ini.